Halo netizen, sekarang kita ada Honda Jazz facelift tipe RS tahun 2018. Tapi bukan sembarang Honda Jazz RS nih. Ini adalah Honda Jazz RS yang sebetulnya versi CKD ya, CKD Kerawang kayak Honda Jazz pada umumnya yang sering berkeliaran di jalan. Tapi ini sama ownernya udah di convert menjadi Honda Jazz spek JDM, iya, Japanese Domestic Market. Jadi teman gue ini modifannya mirip-mirip kayak modifan gue gitu loh. Jadi demennya yang OEM look, yang original tapi sekaligus nambah fitur juga. Dan perubahan yang dilakukan pada mobil ini itu wah, super duper niat sih. Oke, langsung kita bahas aja. Mulai dari kuncinya. Nah, kuncinya aja udah beda ya. Jadi di Honda Jazz yang original itu kan dia logonya cuma lock dan unlock ya. Di sini dia ini sekarang pakai kuncinya Honda City hybrid yang ada di Jepang. Jadi kalau misalnya kita lihat ke belakangnya ini tuh ada ornamen biru gitu loh. Warnanya ini bagus banget sih, biru-biru akrilik gimana gitu. Dan yang paling kepake sih ininya ya, tombol buka bagasinya, karena menurut dia itu pernah nyoba di mobil-mobil lain, katanya buat mobil-mobil Honda yang nggak ada tombol power back door tombol boot unlocknya itu bisa ditambahin. Jadi mobil kayak Honda HR-V gitu atau Honda BR-V yang Prestige yang facelift terakhir itu kan dia tombolnya sama nih, cuma lock dan unlock doang. Kalau misalnya kita mau aktifin boot opener dari remote, itu tinggal beli kuncinya Honda City yang versi lokal juga bisa, nggak perlu versi hybrid JDM yang kayak gini. Itu bisa diaktifin dan bukan bagasinya itu akan langsung kebuka. Jadi hebat banget ya. Dan kata ownernya sih ini beli bekas ya, kunci Honda City hybridnya itu kalau nggak salah ini beli bekas, nggak nyampe 1 jutaan, cuma 700 ribuan. Jadi nggak mahal-mahal banget ya kunci si City hybrid Jepang ini. Dan fungsinya tetap normal ya, jadi tetap ada smart entry-nya. Dan kalau misalnya mau nutup itu tinggal pencet tombol yang di sini untuk mengunci. Dan pas kita masuk ini makin banyak panel-panel yang OEM look lagi ya. Kalau jok sih nggak berubah dibandingin Jazz standar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke interior, nah di sini nih baru kelihatan perubahannya. Dia pakai setir Honda Jazz yang full spec. Jadi tombolnya tuh rame banget. Dan kalau misalnya kita lihat ke sini, itu ada tombol pembuka bagasi dan tombol stability control. Karena kalau misalnya kita starter, seperti biasa kita injak rem dan tekan start stop engine button di sini. Nah, perhatiin tuh, dia ada logo stability control yang nyala terus mati langsung ya. Jadi di Jazz ini stability controlnya sudah aktif. Hebat nggak tuh? Oke, langsung kita bahas ke setir ya seperti biasa. Jadi setirnya ini seperti yang gue bilang tadi, ini pakai setir kepunyaan Honda Jazz yang di Jepang yang sudah full spec. Untuk pengaturan tetap sama ya, seperti yang versi aslinya. Teleskopiknya tetap ada dan sudah dilapis kulit juga. Cuma di sini banyak tombol-tombol yang kayak buat ganti-ganti menu di head unit. Terus ini juga ada tombol menu gitu. Dan di bagian bawah sini itu juga ada tombol buat angkat tutup telepon serta voice command. Nanti kita bahas voice commandnya pas kita bahas head unit ya. Lanjut ke sebelah kanannya ini, kalau aslinya kan dia cuma ada tombol cruise control dan ngeset speednya doang ya. Kalau di sini dia tombol adaptive cruise control serta lane keep assist. Walaupun kedua fitur ini belum aktif ya, karena emang belum ada radarnya. Ini lagi coba diaktifkan sama ownernya. Dan kalau misalnya kita lihat ke bawah sini, itu ada tombol kayak panah atas bawah gitu dan tombol untuk memilih menu. Karena kalau misalnya kita lihat ke speedometer, dia itu MID-nya udah menggunakan MID yang multipixel. Beda banget sama MID bawaannya yang masih kalkulator gitu ya, yang kayak gini nih. Ini kan kayak jadul banget ya. Kalau yang di sini dia tuh fontnya lebih rapi, pixelnya lebih bagus gitu ya. Mirip-mirip MID-nya Innova
Anki yang tipe G. Jadi gambarnya tuh halus gitu loh, nggak kayak kalkulator yang kasar. Jadi ini kata ownernya ngambil dari speedometernya Jazz versi Australia ya. Jadi di sini menunya juga lebih banyak, ada jam digital, terus ada range atau jarak sisa tempuh. Di sini ada fuel gauge, ada temperatur udara luar dan trip A. Kalau kita pilih ke bawah, di sini ada check system ya, karena ini kan aslinya kalau di luar negeri itu dia ada sensor parkir yang built-in ke mobilnya, karena di versi lokal Indonesia itu nggak ada, jadinya si sistem ini nggak ngebaca ya. Jadi itu akan muncul terus, kecuali kalau misalnya kita pengen niat ganti sensor parkir luarnya kayak versi yang luar negeri juga mungkin bisa, itunya logonya hilang. Dan di bagian sini juga ada waktu berkendara, ini yang nggak ada di versi lokal ya. Terus ada kecepatan rata-rata, indikator seatbelt belakang cuma emang belum aktif sama kata pemiliknya, dan ada settingan-settingan yang nggak ada nih. Yang pertama adalah speed alarm, jadi dia ada speed warningnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngeset, dia ada dua settingan. Misalnya kita mau ngeset di 30, nanti pas kita melewati 30 dia akan bunyi, ada bunyi pip sekali. Terus kalau misalnya kita melewati 50 itu akan bunyi lagi. Jadi ada dua ya, kita bisa milih. Dan ini speednya juga bisa configurable, kalau misalnya kita pengennya 100 juga bisa, atau speed yang ininya kita set ke 20 gitu juga bisa, bener-bener configurable gitu loh. Nah seperti ini. Jadi setiap ngelewatin 80 dan 100 dia ada speed warningnya gitu ya. Nah sekarang kita mau coba peragain speed warningnya ya. Ini udah gue set di kecepatan 30 sama 40. Jadi pas kita ngelewatin 30, nah dia ada notifikasi kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ngelewatin 40, nah ada bunyi lagi. Jadi bunyinya dua kali ya. Dan kita bisa set speednya mau terserah mau berapa, mau di 80 atau mau di 100 itu bisa. Dan ada hal yang unik lagi, karena tadi dia udah pakai speedometer yang full option, dia ada bunyi peringatan yang lebih spesial ya. Contohnya ya, kalau misalnya gue lepas seat belt, nah ada mbak-mbak JDM-nya yang akan ngingetin, sekaligus ada tulisan yang lebih lengkap gitu ya. Karena kalau yang versi lokal kan cuma ininya doang nih, indikator seat beltnya yang kedip-kedip. Kalau tadi ada tulisan gitu ya gede, fasten your seat belt. Dan bentar, ini gue pakai lagi. Itu juga berlaku kalau misalnya kita lupa nurunin rem tangan. Nih ya, rem tangannya kita tarik. Parking brake o kaijo shite kudasai. Wih, ada mbak-mbak JDM-nya yang akan ngomong. Jadi, wah, bener-bener berasa kayak bawa Honda Jazz spek Jepang gitu loh. Dan hebatnya ini bisa dipasangin di Indonesia gitu loh. Jadi biasanya kan ada yang bilang kalau beda negara wiringnya itu beda, dan ternyata enggak. Ini juga ownernya masang di Super Mekanik ya. Jadi shout out to Om Yoko. Ini ternyata si Om Yoko nggak cuman ahli Mitsubishi juga, tapi ternyata ahli Honda juga. Mantap deh. Mitos etap ini juga ada settingan temperatur udara luarnya, mau lebih panas atau lebih dingin gitu bisa di display temperatur udara luarnya dari suhu aktualnya. Terus ada reset trip A-nya, itu juga bisa diatur ya, ngerisetnya mau setiap matiin mesin atau setiap isi bensin atau manual reset, itu juga bisa diatur. Begitu juga dengan trip B-nya. Terus di sini ada fuel efficiency backlight. Ini ya, lampu ini nih yang biru-biru ini kan kalau di Honda Jazz itu kalau misalnya kita nyetirnya irit dia akan berubah jadi hijau, terus kalau misalnya nyetir boros dia akan berubah biru seperti ini. Ini juga bisa dimatiin atau dinyalain. Kemungkinan kalau misalnya dimatiin dia akan tetap stay biru ya, jadi nggak akan berubah ke hijau. Di sini juga ada setting keyless access dan ada buat volumenya. Terus ada bunyi beepnya juga, kalau misalnya kita nggak suka itu bisa dimatiin. Setting lighting, interior light dimming. Ini bener-bener kayak mobil
full spec banget ya, settingannya banyak. Terus ada door setup, keyless lock notification, security relock timer. Wow, settingannya banyak sekali. Terus ada default all sama buat exit ya. Dan paling terakhir ini dia ada menu blank aja, biar kalau misalnya kita nggak suka keramaian display itu, displaynya jadi lebih sepi ya. Nah, seperti itu. Dan di bagian sini juga ada display untuk average fuel consumption serta instant fuel consumption-nya ya. Jadi ini adalah MID yang sangat lengkap. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang setir, ini tuas lampunya juga beda ya, karena dia udah pakai tuas lampu yang sudah ada auto mode-nya. Dan kata ownernya sih auto headlamp ini berfungsi, cuma emang modul light sensornya itu belum ketemu. Jadi sekarang kalau misalnya kita nyalain ke auto, lampunya akan nyala terus, nggak akan mati. Tapi ownernya lagi nyari light sensor buat ditaruh di kaca gitu ya. Jadi kayak auto headlight beneran, kalau misalnya siang gini dia mati, dan kalau misalnya udah mulai gelap dia akan otomatis nyala. Dan kalau kita lihat ujungnya, ini juga ada tombol buat Honda Lane Watch. Jadi kalau misalnya kita pencet tombol ini atau kita ngesen ke kiri, dia akan nunjukin kamera yang ada di bagian bawah spion kiri. Cuma spionnya emang belum ketemu karena batoknya itu beda, jadi harus ganti batok satu full gitu, tapi cuma sebelah kiri doang karena dia ada dudukan buat kamera Lane Watch-nya itu ya. Dan dia juga nyambung ke head unit buat nampilin blind spot yang ada di sebelah kiri, misalnya ada motor lewat atau sepeda gitu ya. Jadinya kita bisa lebih aman untuk belok ke kiri. Dan lanjut ke head unit. Jadi ownernya ini udah mengganti head unitnya seperti head unit bawaan Honda Jazz yang versi JDM juga, karena ini tuh bener-bener indah gitu. Jadi dia flat screen, bener-bener rata sama panel di sekitarnya. Karena kalau yang versi lokal itu kan dia head unitnya yang model floating nongol, dan kalau nggak salah yang versi 2019 ke atas dia jadi Android yang agak murah gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener head unit OEM-nya Honda yang versi luar negeri. Dan nggak cuma Honda Jazz doang, kayak CR-V, terus HR-V, itu head unit tuh seperti ini kalau yang di luar. Mungkin kalau kalian ingat review gue tentang Honda Civic Type R, kan itu dia CBU Inggris ya, dan head unit itu seperti ini, sama persis. Cuma kalau ini karena dia ngambilnya dari Jepang, dia bahasanya masih bahasa Jepang. Jadi di sini ada navigasinya, cuma ini navigasi di Jepang, nggak tahu ini lagi di mana. Katanya sih lagi di Tokyo ya. Di sini ada Tolwangan. Terus ini menu fontnya, ini juga masih bahasa Jepang. Ada menu SOS juga sih. Dan di bagian audio, kalau misalnya kita cek FM-nya, dia mandek di 90. Jadi bener-bener kayak mobil ini banget ya, mobil CBU Jepang kayak Alphard gitu kan. Kadang ada tuh mobil-mobil yang impor dari importir umum, itu kan dia frekuensinya cuma dari 76 sampai 90. Jadi beda sama frekuensi radionya di Indonesia yang dari 88 ya kalau nggak salah, atau 87 sampai 108. Jadi ownernya ini emang kadang nggak bisa dengerin radio karena cuma mandek di 90,0 FM doang. Dan di bagian I ini information, ini tuh ada MID-nya. Jadi MID-nya itu nge-link ke speedometer. Jadi kita bisa lihat di sini instant fuel consumption kita berapa. Terus kalau misalnya lihat di trip A average-nya berapa. Terus ini kayak personal base gitu loh. Dia ngasih tahu kayak perjalanan terakhir jaraknya segini, konsumsi bensinnya begini, dan seterusnya. Di sini juga kita ada range-nya juga ya, sisa jarak tempuh, dan sama seperti di MID tuh 83 km di sini juga. Jadi settingannya ini juga ya bahasa Jepang semua. Waduh, makin confusing, makin bikin bingung. Daripada kita salah-salah, mendingan jangan diutak-utik deh. Dan oh ya, tadi di bagian sini kan tadi ada tombol voice command ya. Ini kita coba ya.
ピッとなったらお話しください。次のコマンドが発話できます。目的地を探す、自宅へ帰る、曲を探す、電話をかける、情報を表示する、 Oke, kita その coba 他の ya. コマンド、コマンドリスト。 USB to. USB ビデオに切り替えます。 Kayak gitu. Jadi emang dia voice command-nya ada, tapi harus ngomong bahasa Jepang. Nih kita balikin ke home dulu, takutnya kena copyright. Dan untuk AC sih ini kayak Jazz yang facelift 2017 ke atas ya, dia sudah climate control. Di sini ada temperaturnya, fan speednya, dan kalau misalnya kita menggunakan auto climate control, karena di mobil ini udah ada icon mode, dan ini ikonnya beneran aktif ya. Nih kalau misalnya kita aktifin, ini AC-nya kita ke atasin deh biar nggak berisik. Nih let's say kalau misalnya di auto temperatur paling rendah, dia kan fan speednya full. Kalau misalnya ikonnya kita aktifin, tuh kedengeran nggak? Blowernya lebih pelan, dan nanti ada kayak semacam turun 1 bar gitu loh. Ya jadi seperti itulah. Tapi nggak mau turun ya. Nah ya pokoknya kata ownernya sih ini berguna banget kalau misalnya kita lagi di perjalanan tol yang jauh gitu ya, karena ownernya pernah pakai di ke Surabaya, dan dengan mode ikon ini dia jadi lebih irit, dan nggak cuma gimmick doang ya, karena dia beneran nyambung ke speedometer, beneran nyambung ke engine, AC, transmisi. Jadi mobilnya tuh beneran lebih irit, nggak cuma ngaktifin simbol di speedometernya doang. Dan banyak lagi ubahan-ubahan yang serba OEM look di sini. Contohnya, oh ya hampir lupa nih, karena speedometernya dia multipixel, sekarang dia ada individual door warningnya. Contohnya nih, pintu driver gue buka, dia pintu pengemudinya ada gambarnya gitu ya. Kalau misalnya kita buka pintu sebelah kiri, nah seperti itu. Jadi kebuka juga pintu yang kiri depan. Nah, ini ada phone holder dari Honda Access. Terus kalau kita lihat ke pedalnya juga pedal yang motif sporty yang dari Honda Access juga. Terus di bagian sini ada USB fast charging dari Auto Project, kayak di mobil gue juga. Dan tombol ini juga berfungsi ya buat buka bagasi. Nanti kita lihat di bagian sini ada tuas tangki dan pembuka kap. Di pintu nggak ada perubahan. Dan kalau misalnya kita beranjak ke tengah, ini ada spion auto dimming original Honda juga. Lampu kabin ini udah diganti LED. Sun visor masih orinya, belum ada lampunya. Mungkin kalau kayak punya HRV itu kan ada lampunya, cuma kata ownernya karena HRV itu plafonnya warnanya silver, jadinya dia nggak mau ganti dulu. Mungkin ganti yang versi HRV RS yang ada di Singapura, rencananya dia sih begitu. Ini juga cup holder depan AC kiri, ini juga Honda Access. Dan kalau kita beranjak ke tengah sini, ini panel di sini juga ganti ya, karena dia ada port HDMI yang OEM kayak Honda yang versi luar juga. Karena kalau originalnya kan cuma ada power outletnya doang, kalau sekarang dia ada port HDMI sama USB buat ke head unit. Di bagian sini juga ada kayak storage gitu ya. Dan storage ini nih yang ada lampunya ini tuh jadi mencabang gitu, karena kalau misalnya kita colokin adaptor kita ke soket 12 volt ini, dia tuh menjadi cabang buat USB port. Terus ada 2 buah power outlet lagi nih di sini nih. Jadinya sumber tenaganya lebih banyak kalau misalnya kita mau nge-charge gadget gitu. Terus transmisi masih sama, di sini juga masih sama. Di bagian center console ini nggak berubah, dan di belakang juga nggak ada perubahan. Jadi ya secara interior perubahannya nggak begitu major ya buat orang yang nggak ngerti. Paling orang yang ngerti kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi buat orang yang ngerti kayak petrolhead macam kita gini, itu tuh kayaknya wah spesial gitu di mobil. Ya untuk di bagian interior sih segini doang ya. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya, apa aja perubahan yang dilakukan pada mobil ini. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Untuk ruang mesin sih belum ada perubahan ya. Jadi
masih menggunakan mesin standarnya, mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi khas Honda yaitu HiVTech. Kodenya E15Z dan tenaganya 120 PS, torsi 145 Nm. Transmisinya tadi CVT dan ada juga yang versi manual 5 percepatan ya untuk yang versi lokal. Dan mesin sih nggak ada perubahan, masih belum dicat, cuma udah ada peredamnya aja. Oke, kita tutup yuk. Nah, untuk secara eksterior ubahannya nggak terlalu masif seperti di interior ya, cuma ada beberapa sentuhan yang menarik ya. Contohnya lampu standar, lampu utamanya dia tetap ada DRL yang bentuk L gini, dan lampu utamanya karena yang ini versi facelift dia LED projector full ya, baik low beam dan high beam seda, tapi masih halogen. Tapi kalau misalnya kita beranjak ke bawah, ini fog lampnya fog lamp yang sama seperti kepunyaan Honda Civic Type R atau Honda Civic Turbo yang facelift ya. Dan ownernya ini juga beli dari Jepang, harganya 4 juta. Jadi 4 juta tuh dapat kiri kanan. Dan uniknya kalau misalnya kita nanya ke Jepang gitu, ke Honda Jepang, misalnya kita beli fog lamp ini nih, si orang Jepang itu akan nanya, fog lampnya ini mau pasang di mobil apa, karena ini pasangnya di Jazz, si ownernya bilang buat dipasang di Jazz. Dan nanti orang Jepang itu akan ngasih adaptor khusus, karena aslinya Honda Jazz kan dia fog lamp H11 biasa ya, kayak ya mobil-mobil Asia pada umumnya kan fog lampnya rata-rata H11 atau H16, dan soketnya lampu LED itu biasanya beda. Jadinya kalau misalnya kita nggak mau potong kabel, mau nggak mau itu harus pakai adaptor. Dan nanti si orang Jepangnya itu akan ngasih adaptor supaya si elektrikalnya ini nggak problem ya, karena biasanya kalau potong-potong kabel takutnya kan konslet ya. Untuk velg ini juga nggak berubah, masih pakai velg orinya, two-tone 16 inci, bannya juga masih ban orinya, Bridgestone Turanza IR 370, ukuran 185/55R16. Untuk rem ini baru diganti disknya aja ya, pakai disk kepunyaan Brembo, dan kampas remnya juga. Tapi untuk kalipernya dia masih standar. Untuk rem depan doang ya, untuk rem belakang masih tromol. Terus di bagian cover spionnya ini memang bawaannya warna hitam dan ada lampu sen LED-nya. Talang air juga udah dapet, kayak bonus dealer sih ya dari bentuknya. Terus untuk antena shark fin juga dia udah ada semenjak facelift ya seingat gua. Dan untuk di belakang sih belum ada perubahan ya. Jadi sensor parkirnya juga masih bonusan dealer. Bumper bawahnya juga sporty semenjak yang facelift 2017 ini, jadi ada aksen diffusernya gitu. Lampu juga masih standar, masih LED dots gini untuk lampu senja dan lampu remnya. Terus ada lampu sen dan lampu mundur yang masih halogen. Tapi ownernya berencana masang ini ya untuk rear fog lamp. Jadi ternyata si ownernya pernah membongkar. Kalau misalnya kita lihat di sini pun, ini kelihatan nih kayak di dalamnya tuh ada reflektor, tapi nggak ada dudukan buat bohlam. Nah, ownernya itu pengen custom buat nambahin rear fog lamp yang berguna. Misalnya kita lagi nyetir di jalan yang berkabut atau lagi hujan deras. Karena kalau kita nyetir di kondisi kayak gitu, jangan pakai hazard, harus pakai rear fog lamp. Kalau mobilnya nggak punya, ya udah nyalain lampu senja aja, jangan pakai hazard. Emblem juga masih standar, masih emblem Jazz. Di sini emblem RS dan emblem HiVTech. Di sini juga ada wiper, ada defogger belakang, dan spoiler juga masih standar. Ada Hammond stop lampnya aja. Yang beda adalah di bagian bagasinya. Nah, perbedaan yang di bagasinya ini adalah karena tadi remote-nya udah ada tombol boot openernya. Kalau misalnya kita pencet, bagasinya itu akan terbuka. Dan ownernya ini udah masangin power tailgate kepunyaan Honda HR-V. Nah, unik ya, waktu gua sempat ketemu waktu sebelum ownernya masang power back door ini, si boot opener ini berfungsi kayak mobil-mobil sedan gitu. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia kebuka cuma sedikit, yang juga jegrek gitu doang, cuma sedikit, dan bagasinya itu akan terbuka. Tapi pintu sekelilingnya itu dia masih kekunci, jadi bener-bener buka bagasinya doang. Dan kalau misalnya kita mau nutup power tailgate-nya, itu juga tinggal pencet tombol yang buat nutup dan buka bagasinya. Dan power back door-nya juga halus ya, walaupun dia bukan buat mobil aslinya kan ini buat HR-V, tapi dipasangin di Jazz.
ternyata kompatibel juga. Nah, panjang umur mobilnya lewat. Dan karena ini power back door aftermarket, dudukan buat nutupnya itu diganti sama yang ada tombolnya ya. Jadi kalau misalnya mau nutup tinggal pencet tombol di belakangnya aja. Ya, jadi hebat juga ya. Ininya bisa diganti loh remote-nya. Dan gak cuma jazz doang ya ternyata. Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau misalnya kita punya BRV, HRV, atau jazz kayak gini juga, sama Honda Civic Turbo yang hatchback, kan dia tombol bagasinya nggak ada tuh. Kalau yang sedan dia ada. Kalau misalnya kita ganti yang ada tombol pembuka bagasinya, terus kita reprogram kuncinya, kita cocokin sama ECU mobilnya, tombol bagasinya itu akan berfungsi dengan baik. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Honda Jazz facelift tipe RS yang sudah dimodifikasi menjadi JDM kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.